Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak semuanya dari kelas 5 semuanya. Hari ini kita bertemu dengan Mister Anan. Ya, alhamdulillah kali ini kita akan belajar dengan materi IPS. Itu adalah tentang temanya adalah kita hari ini belajar tentang tema 6 ya. Jadi kita akan belajar fokus dari tema 6. Tema 6 subtema 1 muatan IPS. Jadi kita akan belajar yang namanya pelajaran IPS ya. Gambarnya pelajaran IPS ya. Tentu masih bersama dengan Mister Anan ya. Kita belajar di kelas 5 ini. Baik, berarti semuanya kita akan belajar materi tematik IPS. Ya. Yang pertama adalah lingkungan. Yo, lingkungan. Tentu kalian harus tahu lah nama itu lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang tidak asing bagi kalian ya. Apa itu lingkungan? Ya. Jadi lingkungan ini tentu tidak asing bagi kita semuanya. Arti lingkungan. Pengertian lingkungan ini adalah, baik, lingkungan ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Ya. Berarti semua yang ada di sekitar manusia ini namanya adalah lingkungan. Ya, yang ada sekitar kalian itu adalah lingkungan. Di depan, di kanan, di kiri, di samping kanan kiri itu adalah lingkungan kita. Ya, di tetangga itu adalah lingkungan manusia. Ya, masing-masing yang ada di lingkungan itu saling mempengaruhi. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Semuanya membutuhkan pengaruh dan hubungan dari yang lain. Contoh nih, masih gimana besar gitu ya. Contoh nih, manusia itu hidupnya dipengaruhi oleh tumbuhan, binatang, dan kondisi alam. Kok bisa? Iya, sekarang perhatikan sekarang. Apa yang terjadi jika, ya, apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa ada tumbuhan? Bisa nggak manusia hidup tanpa tumbuhan? Ayo, bisa nggak? Tidak bisa. Ya, kok bisa besar? Ya dong, kalau manusia hidupnya tanpa tumbuhan, nggak bisa hidup manusia. Karena nanti manusia tidak bisa eh, apa namanya makan nasi, ya kan, makan tempe, nah kan bisa makan daging, Mister. Daging apa? Daging ayam. Oke, ayam makannya apa? Biji-bijian. Terus beras. Nah kan berasnya nggak ada. Terus ayamnya bisa hidup dari mana? Ya kan? Kalau ayamnya nggak bisa hidup, tentu ayamnya lama-lama mati. Ya kan? Ada tanaman kan? Gitu. Terus seandainya sekarang begini, eh tidak ada binatang. Bisa nggak manusia hidup tanpa binatang? Nggak bisa. Kenapa bisa? Manusia misalkan nih, dia hidupnya dengan tanaman. Wah, padi terus-terus nggak bisa. Karena tanaman itu, binatang salah satunya juga membantu penyerbukannya padi. Burung itu membantu penyerbukan padi dan sebagainya. Dan kondisi alam ya. Jadi misalkan manusia itu juga dipengaruhi oleh kondisi alam. Contoh nih kondisi alam adalah kondisi dataran rendah, dataran tinggi, ya kan? Suasana dingin, suasana yang normal semacam ini itu tentu sangat mempengaruhi kehidupan manusia, gitu ya. Orang yang tempat tinggalnya di dataran tinggi, misalkan, tak kakinya besar-besar, ya kan? Karena dia sering naik ke sini naik. Kemudian apa namanya, orang di dataran rendah adalah apa itu, kehidupannya adalah pekerjaannya adalah kantoran dan sebagainya. Begitu ya. Jadi manusia itu hidupnya dipengaruhi oleh tumbuhan, binatang dan alam. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya eh, interaksi ya. Jadi ada di lingkungan itu ada hubungan atau interaksi ya. Jadi interaksi itu apa sih, Mister? Nah, interaksi. Interaksi tentunya adalah kalian paham ya. Ini adalah satu yang sering kamu dengerin ya kan. Interaksi ya, oke, adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu orang ya. Interaksi adalah hubungan. Satu kegiatan yang terjadi di antara dua objek atau dua benda dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi interaksi itu adalah hubungan apabila ada dua benda yang saling mempengaruhi, ya gambaran seperti itu. Ya, manusia melakukan interaksi dengan alam. Manusia melakukan hubungan dengan lingkungan alam. Ya, jadi manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Tentu karena ini ada dua objek. Objeknya siapa? Ada dua objek ini. Objeknya adalah manusia dengan alam, ya, dengan alam. Kemudian
Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Kita sebagai manusia itu bekerja sama dengan alam itu terbentuk secara alami. Contoh nih, alam itu banyak ya, bisa binatang, bisa tanaman, benda mati dan sebagainya. Contoh nih seperti pada gambar nih. Ini orang sedang membajak sawah. Ini membajak zaman kecil semacam ini. Sekarang udah nggak ada membajak kayak gini ya. Ini zaman Mister kecil dulu membajaknya kayak gini. Iya, ini ada sapi, sapinya dua atau kerbau, biasanya gitu. Terus bapaknya nanti ini nuncepin ke tanah sambil ditumpai. Ya gitu. Itu adalah cara membaca. Membaca itu adalah interaksi antara manusia dengan alam. Salah satunya semacam itu ya. Jadi membaca itu salah satu contoh adalah interaksi manusia. Selanjutnya bisa kita lanjutkan adalah lingkungan manusia yang dimaksud lingkungan ya. Kalau lingkungan tadi kan sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi lingkungan itu terdiri dari dua, yaitu adalah lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Ini ya. Ada dua lingkungan, satu lingkungan alam, dua lingkungan masyarakat. Ya. Di sini ada lingkungan alam ya. Lingkungan alam itu adalah segala sesuatu sekitar kita adalah alam. Ya. Jadi di sekitar kita itu adalah alam. Ini alam ini ya. Di sekitar kita adalah alam. Ya, ini Adam dan sebagainya. Nah, ini alam pedesaan yang sungguh sangat dingin. Sungguh sangat sejuk ya. Dilihat aja udah mantap. Ya, udah enak mengasihkan ya. Jadi lingkungan adalah lingkungan yang ada di sekitar kita ini. Kemudian di lingkungan masyarakat itu adalah orang-orangnya, orang-orang di sekitar kita atau masyarakatnya. Ya, lihat orang sekitar kita ini, orang sekitar kita ini adalah lingkungan masyarakat. Ya, itu adalah lingkungan masyarakat adalah manusianya. Kemudian semua makhluk hidup, yuk bisa dilihat ini, semua makhluk hidup ya, semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi itu melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungan alamnya. Loh, contoh nih. Kita sejak kecil, contoh nih hari ini nggak kecil, kita melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup. Contoh, ya kan, kita membutuhkan ayam, daging ayam, ya kan, berapa ekor ayam tiap hari kita sembelih atau disembelih untuk dijual di pasar-pasar tuh, bayangin berapa ekor ayam yang telah disembelih untuk tukang-tukang pasar di pasar itu, untuk supermarket dan sebagainya. Itu baru ayam, tiap hari disembelih. Ya, tapi nggak bisa habis. Ya, semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup, sama makhluk hidup ya. Kita dengan tumbuhan, kita membutuhkan padi, kita membutuhkan bayam, kita membutuhkan wortel dan sebagainya. Itu adalah dengan makhluk hidup. Kemudian manusia dengan lingkungan hidupnya, lingkungan lainnya. Lingkungan lainnya adalah benda mati. Contoh, kita dengan sinar matahari. Apa kita perlu melakukan hubungan dengan sinar matahari? Ya perlu. Seandainya matahari tidak ada, penting tidak matahari itu? Kita nggak perlu matahari lah. Kita bisa hidup, misalkan gitu ya. Nggak bisa. Jika matahari nggak ada, manusia nggak mungkin bisa hidup. Ya semacam itu. Kenapa? Satu, tumbuhan tidak bisa fotosintesis. Otomatis tumbuhan mati. Kalau tumbuhan mati, otomatis apa? Kalau tumbuhan ini mati, otomatis manusia juga mati karena tidak ada dimakan, ya macam itu ya. Terus kemudian misalkan nih ini jerapah ini apakah butuh bantuan dari sinar matahari? Butuh. Kenapa? Karena untuk menyari tubuhnya biar dia hangat, biar dia bercahaya. Bayangin kalau matahari ini ada, tentu dia tidak akan pernah merasakan yang namanya jeramah hewan ini, tidak akan pernah yang namanya pagi atau siang, ya tentu akan kedinginan karena nggak ada matahari jadi dingin. Jadi perlu antara interaksi. Ya, di sini ada interaksi antara jerapah atau hewan ini dengan matahari, ya, atau benda mati lainnya. Kemudian selain itu lingkungannya selain dengan makhluk hidup adalah dengan angin. Angin, ya kan? Air kan benda mati kan ini kan, tapi kita butuh air kan. Coba bayangin gajah tanpa air, bisa enggak? Enggak bisa. Ya bisa kan? Iya, jadi kita juga berikan bantuan dari air. Kita ada hubungan dengan air. Lingkungan alam terdiri dari benda mati dan benda hidup. Tidak perlu dijelaskan ya. Benda mati itu adalah sesuatu benda yang tidak bernafas. Kalau makhluk hidup, benda yang dapat bernafas. Itu adalah manusia, hewan, tumbuhan. Ya, tumbuhan bernafas ya. Yuk.
Benda mati gampang, sinar matahari, air, angin, udara, gitu ya, tanah dan sebagainya adalah benda mati. Ya, jadi kita sebagai manusia atau makhluk hidup itu ada interaksi antara mati dengan benda hidup, ya, saling membutuhkan, ya kan, saling membutuhkan satu antara yang lain. Kemudian, nah, salah satu bentuk hubungan antara benda yang mati dan makhluk hidup adalah jenis tanahnya. Yo, jenis tanahnya itu beda-beda. Ada yang jenis tanahnya humus, humus itu yang sudah subur. Ada yang tandus, tandus itu kering. Ya, ada yang dataran tinggi, ada yang pasir dan sebagainya. Itu ada jenis. Kemudian suhu, suhunya berapa? Oh, suhunya di dataran tinggi. Dataran tinggi otomatis suhunya rendah karena dia dingin. Bedanya dengan di perkotaan, suhunya panas, kan? Dan curah hujan gimana? Curah hujan adalah keseringan hujan. Misalkan nih di daerah Kemuning, Kemuning curah hujannya bagaimana? Oh, lebih tinggi dari Solo. Ya, itu kan. Di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang biak di daerah tersebut. Ya. Jadi jenis tanah, suhu dan curah hujan ini itu mempengaruhi jenis tanaman dan hewan yang berkembang biak di tempat tersebut semacam itu ya. Jadi tidak sembarang hewan bisa tinggal di daerah dataran tinggi ya. Adem, coba apakah ada hewan yang bisa bisa contoh misal contoh nih ada hewan yang tidak bisa tinggal di dataran tinggi, contoh ikan. Ikan nggak mungkin tinggal di dataran tinggi ya, dataran tinggi tanpa udara nggak mungkin, tanpa air nggak mungkin kan. Iya semacam itu. Penguin nggak mungkin tinggal di daerah yang panas, kan kasihan dia nggak kuat, dia di tempat yang dingin. Jadi suhu, curah hujan, jenis tanah itu berpengaruh terhadap tanaman sama hewan yang tumbuh di tempat itu. Ya, baik selanjutnya adalah terima kasih untuk kalian. Oke, alhamdulillah sudah cukup sekali. Ini adalah pertemuan pertama kita, jadi teman saja supaya nanti kalian tetap semangat dalam belajar IPS, gitu ya. Jadi hari ini tadi kita belajar namanya interaksi kemudian lingkungan alam. Cukup dari sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.